Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi wawancara untuk memenuhi penilaian kami dalam mata kuliah organisasi dan manajemen. Berikut adalah anggota-anggotanya, yaitu saya sendiri, Mihanda Gustiani, dan teman saya, Melani, juga ada di Febrianto. Dalam wawancara ini, kami mengambil narasumber yaitu Bang Asril Sukrian, Ketua DKR Gerakan Pramuka Pontianak Selatan masa baktinya 2016 hingga 2021. DKR atau Dewan Kerja Ranting. DKR adalah organisasi yang dinaungi oleh Kuartir Ranting Pontianak Selatan yang bertujuan untuk membina pemuda atau pemudi berusia 16-25 tahun. Terdapat 15 gugus depan dan 400 anggota. Tugas pokok dan fungsi dari DKR adalah membina organisasi dan keanggotaan yang ada di Pontianak Selatan. Pengelolaan SDM di DKR. DKR memberikan fasilitas kepada anggota yang memiliki minat dan bakat di bidang tertentu. Membina anggota agar memahami cara mengelola organisasi, terutama pramuka. Hal yang diprioritaskan oleh DKR. DKR memprioritaskan proses pembinaan untuk menghasilkan pemuda atau pemudi yang berguna bagi bangsa dan negara. Baik, baik, saya lanjutkan. Sistem koordinasi di DKR. DKR memberikan give and take kepada instansi lain dengan cara berkomunikasi secara dua arah. Dan di sini kami menanyakan kendala yang dihadapi oleh DKR dalam pelaksanaan kerjanya di bidang teknologi informasi, yaitu kekurangan sumber daya manusia yang cakap terhadap teknologi digital. Contohnya tadi yang disebutkan oleh abangnya itu tentang pembuatan website. Pesan untuk mahasiswa dan mahasiswi teknik informatika yang Bang Asril sampaikan kepada kami yaitu sesuai dengan prinsip Tridharma Pramuka, yaitu belajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Pada poin ketiga Tridharma Pramuka, mahasiswa atau mahasiswi teknik informatika diharapkan dapat menyalurkan ilmunya kepada masyarakat. Baik, saya kembalikan kepada teman saya Mihanda. Sebelum mengakhiri presentasi kami akan menayangkan video wawancara kami. Selamat menonton. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Teknik Informatika Politeknik. Di sini kami ingin mewawancarai Abang sebagai Ketua DKR. Nah, kita mulai pertanyaannya ya, Bang. Boleh diceritakan garis besar DKR itu seperti apa sih? Apa itu DKR? Oke, baik. Perkenalkan teman-teman, nama saya Asril Sukrian. Saya Ketua Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Pontianak Selatan masa bakti 2016-2021. Jadi sesuai dengan pertanyaan teman-teman ini, apa itu DKR? DKR itu kepanjangan dari Dewan Kerja Ranting. Jadi DKR ini berada di bawah naungan Kuartir Ranting Pontianak Selatan, karena Kuartir itu merupakan organisasi pengelola organisasi gerakan pramuka yang berada di tingkat wilayah atau kecamatan. Dewan Kerja Ranting ini membawahi pramuka usia 16 sampai 25 tahun. Yang mana di Pontianak Selatan ini kurang lebih ada 15 sekolah atau 15 gugus depan, karena anggota pramuka itu gabungnya itu di gugus depan. Jadi ada kurang lebih sekitaran 400-an anggota yang kita bina di bawah. Jadi terkait tugas fungsinya, kami di sini lebih banyak pada pembinaan organisasi dan pembinaan anggota yang berada di Pontianak Selatan. Nah, tentang pengelolaan SDM nih di DKR, gimana sih Abang mengelolanya? Oke, sebenarnya kalau di pramuka ini kita manggilnya kakak. Itu Kakak. Untuk pengelolaan SDM, ya kan? Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi.
dan kita perhatikan, yang pertama adalah kita melihat bagaimana apa yang diminati oleh anggota ini. Kalau teman-teman sudah minat, kita cari apa yang menjadi pendalaman minatnya lagi. Jadi di situ kita memfasilitasi apa yang menjadi minat dia. Misalnya nih, kita pramuka sekarang mencoba untuk rebranding. Jadi pramuka itu bukan lagi barang kuno. Seperti orang-orang bilang tuh kan pramuka itu kan kuno, zaman-zaman dulu itu kan jadul. Jadi pramuka kita coba merebranding kegiatan-kegiatan apa yang sesuai dengan kekinian. Selalu tadi, yang pertama kita melihat apa yang diinginkan oleh teman-teman. Ketika teman-teman udah ingin, kita fasilitasi. Nah, contohnya mungkin teman-teman lebih senangnya ke dunia teknologi kan, mungkin teknologi informatika, TI, kita fasilitasi. Nanti kita kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga. Lalu yang kedua, kita kepada pembinaan SDM di organisasi. Jadi bagaimana teman-teman nanti yang di bawah-bawah kita itu paham bagaimana cara mengelola organisasi, terutama di Gerakan Pramuka. Karena di Gerakan Pramuka ini organisasi sangat kompleks dan banyak sekali aturan-aturan yang ada dalam Gerakan Pramuka. Terpenting bahwa Gerakan Pramuka ini dikelola untuk memajukan pendidikan karakter generasi muda. Ya, pastinya dalam pembinaan ini, terutama pengelolaan sumber daya manusia, penting dilaksanakan guna menghasilkan pemuda-pemuda yang nantinya bakal meneruskan estafet kepemimpinan bangsa Indonesia. Ya. Gitu. Nah, tadi udah pengelolaan SDM-nya, kita juga pengen tahu nih hal yang diprioritaskan dalam pelaksanaan kerja DKR. Oke. Ya, apa saja, Bang? Salah satu hal yang paling prioritas adalah proses pembinaan. Karena di dua hal tadi itu penting, karena yang memang benar-benar ending dari Gerakan Pramuka adalah menghasilkan pemuda-pemuda yang cakap, yang nanti bakal berguna bagi kehidupan berikutnya. Karena pramuka ini hanya wadah untuk pendidikan saja. Itu kan. Nah, terkait tugas saya sebagai ketua, itu kan. Saya di sini bertanggung jawab bagaimana pengelolaan ini bisa berjalan dengan maksimal. Lalu yang kedua, saya bertanggung jawab kepada para pimpinan di atas, terutama pimpinan di kuartir ranting. Karena kuartir merupakan organisasi di tingkat wilayah untuk mengelola organisasi Gerakan Pramuka. Dalam hal ini kuartir ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Pontianak Selatan. Nah, di DKR ini kan pasti ada berhubungan dengan organisasi atau instalasi lain gitu ya. Bagaimana tuh sistem koordinasinya? Oke, baik. Kalau untuk sistem koordinasi mungkin sepertinya tidak ada hal yang spesial, tapi di sini kita memberikan take and give kepada organisasi tersebut. Misalnya nih, kita ingin mendapatkan kemudahan dalam akses mungkin informasi tenaga kerja gitu kan, atau mungkin pelatihan tenaga kerja kepada mungkin instansi yang terkait lah. Kita di sini juga menghadirkan bagaimana program ini bisa berjalan oleh instansi tersebut. Jadi bagaimana kita koordinasi dan kepada instansi ini, kita lebih banyak kepada menekankan take and give. Jadi kita berikan sesuatu dan mereka berikan sesuatu. Dengan komunikasi juga kita menjalin hubungan yang lebih baik, karena ya komunikasi ini kan bukan cuma satu arah saja, kita laksanakan dua arah guna pengelolaan organisasi ini juga bisa berjalan dengan maksimal dan menghasilkan ending yang sangat diharapkan oleh bangsa ini. Nah, terakhir nih Bang, Oke. Ada nggak sih kendala dalam pelaksanaan nih terkait dengan informatika atau tentang komputerisasi lah gitu? Oke, untuk terkait informatika. Jadi kami itu sebenarnya ingin membuat satu wadah, mungkin di sini bisa kita bilang website. Tapi sayangnya dalam pengelolaan ini, teman-teman kami itu agak kesulitan terkait bagaimana cara mengadakannya. Jadi sampai hari ini bahwa untuk organisasi ini bisa berkembang setara dengan kemajuan zaman, ya kita perlukan SDM yang memiliki kemampuan yang cakap digital. Nah, kekurangan kami di situ. Kita masih kurang orang-orang yang cakap dalam kemampuan digital. Pertama tadi kami ingin punya satu platform digital, tapi teman-teman belum punya kemampuan untuk mengelola itu, dan teman-teman paling minimal belum mampu untuk membuat itu. Jadi inilah salah satu kelemahan kami, salah satu kekurangan kami dalam TI, teknik informatika. Oke. Pesan yang ingin disampaikan ada enggak Bang buat mahasiswa TI ke Pramuka? Oke, kalau dari Pramuka, sebenarnya Pramuka ini hanya cuman sebagai wadah pendidikan saja. Tapi untuk teman-teman di Polnet,
terutama teknik informatika, kita mengenal yang namanya Tridharma Pendidikan Tinggi, yaitu ada yang namanya belajar, meneliti, dan mengabdi. Belajar dan meneliti sudah kita laksanakan. Belajar mungkin proses kegiatan belajar mengajar. Meneliti mungkin nanti akan buat tugas akhir. Lalu yang paling terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat, mengabdi. Bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan pengabdian itu kepada masyarakat, terutama di bidang teknik informatika. Karena untuk sekarang ini semuanya akan diarahkan ke digital. Ini kan Mark Zuckerberg sudah bilang bahwa kita akan buat dunia baru yang namanya metaverse. Nah itu, apa itu? Nanti coba dibantu sosialisasikan kepada masyarakat. Sedikit banyak pasti akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Jadi pengabdian itulah yang harus kawan-kawan kejar, karena kawan-kawan sudah belajar dan meneliti. Belajar tuh di kelas, meneliti itu membuat tugas akhir. Yang paling penting itu mengabdi. Bagaimana kawan-kawan bisa mengabdikan ilmu ini kepada masyarakat dan insya Allah akan jadi amal jariah bagi teman-teman semua. Iya, amin. Terima kasih Bang Ya, sama-sama. atas informasinya dan pesannya. Sekian dari kami. Terima kasih Bang. Sama-sama.